Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Balad Sufi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan saya. Bertemu lagi di channel Balad Sufi Bincang Santai. Segala sesuatu kita berbincangkan tentang masalah ziarah, tentang wirling, terus tentang kajian-kajian yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan para pemirsa di mana berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan, terus hujan rahmat dari Allah. Kali ini saya berkunjung ke rumah guru kita semua. Sudah hampir 2 tahun kita bertemu. Alhamdulillah pasca Ramadan, kondisi kemarin kan ada penyekatan checkpoint dan sebagainya. Alhamdulillah diberi keleluasaan, diberi kemudahan dan ditakdirkan bisa bertemu dengan guru saya, guru Anda semua. Saya Syulakuddin Al-Bandungi Al-Hafidh. Assalamualaikum, saya sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lebih bercahaya pasca Ramadan. Karena Alhamdulillah. sering kelaparan. Jadi dari imbas sering kelaparan, kehausan, jadi cahayanya semakin muncul ke permukaan. Oh, emang ada dampak itu dari puasa? Oh iya, kalau orang banyak makan itu bisa meredupkan cahaya jiwa dan dirinya. Karena itulah kalau kita biasa menahan hawa nafsu ya, antaranya makan minum bisa mengangkat atau menimbulkan cahaya yang kita miliki, insya Allah. Makan emang berpengaruh kan secara zohir, secara batin berpengaruh. Oh iya, karena itu kan kebiasaan orang-orang soleh zaman dahulu, salafus soleh, makan daging atau yang bernyawa hanya sekali seminggu. Imam Syafi'i makan daging atau yang bernyawa setiap hari Jumat ya kalau nggak salah. Oh, ada jadwal. Iya. Oh, alhamdulillah. Karena apa yang kita makan itu kan bisa berpengaruh pada jiwa kita. Orang yang sering makan daging sapi maka akan mendapatkan sifat-sifat sapi dan juga kambing dan ayam dan seterusnya. Itu yang paling susah istiqomahnya, konsisten. Saya kalau misalkan makan daging setahun sekali Idul Adha. Yang kedua bonusnya kalau ada undangan, hajatan, baru itu bisa gitu. Itu lebih baik berarti ya. Lebih jarang lagi makan yang bernyawa. Lebih irit, lebih oportunis gitu. Jadi langsung rencana kita membahas tentang Palestina. Ya, viral sekarang, masalah Palestina. Tapi di Mukadimah tadi sesuatu yang baru saya dengar. Jadi apa yang kita makan berpengaruh kepada aura kita. Iya. Baik secara zahir maupun batin kan seperti itu. Aura dan juga sifat kehewanan kan bisa kita miliki karena dari pola makan yang Terus berlebihan. Rasul sendiri pola makannya seperti apa? Oh iya, beliau sangat juga membatasi ya makanan terutama yang bernyawa. Lebih memilih makanan yang simple seperti kurma ya, buah-buahan. Juga makan kambing juga, tapi tidak sering. Tidak sering. Iya, tidak sering. Yang membedakan kita dengan Rasul mungkin di sisi itu kan. Cara pemilihan menu. Yang pertama cara pemilihan menu, jadwalnya. Iya. Yang kedua mungkin objek yang dimakannya. Kalau kita kan nggak ada nasi kan, orang lain kita makan kan. Kan tipe manusia emang seperti itu kan. Iya, iya. Pertama dia berpikir, yang pernah kita bahas, mungkin pemirsa ini jangan ditiru kan. Manusia kesenangan bila ada teman itu maka. Ada orang-orang yang fakir, begitu bangun dia berpikir saya makan dengan apa. Yang kedua mungkin ekonomi ya menengah, enak makan kalau ditemani. Ada tipe yang ketiga nih, ketika bangun tidur dia berpikir saya makan siapa nih. Jadi ya mungkin ini tanda-tanda akhir zaman mungkin ya. Iya. Jadi ya perlu kita tahu orang di bawah sana ya banyak yang berpikir apa besok. Kita mungkin diberikan banyak rezeki bisa makan sehari 3 kali, tapi banyak juga orang-orang yang di luar sana harus berjuang keras untuk makan setiap hari. Saya juga pernah melihatnya. Jadi
Tidak boleh hidup itu. Perlu perjuangan dan juga pengorbanan yang luar biasa ini untuk makan saja. Termasuk kondisi pada saat ini nih, saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Kita kan masih bisa leluasa lah gitu lah. Kita nggak punya makanan, kita asal ada pintu terbuka kita kan masih dapat makan kan. Ini kalau di Palestina kondisi sekarang pasca kemarin serangan Ramadan luar biasa. Informasinya ketika kita podcast kemarin banyak hafid yang situasi mencekam, serangan, logistik ya kurang, tapi masih bisa menghafal Quran. Ini yang luar biasanya ya. Itu juga solusi ya buat mereka untuk mempunyai kekuatan yang terus ada, yang selalu muncul dalam diri mereka, kembali pada Allah, yang tadi dengan cara Al-Quran. Kalau tidak begitu mungkin juga akan membuat mereka lebih stres ya, karena keadaan yang berat, keadaan yang genting, perang, bom di mana-mana, ya korban juga. Sehingga jalan yang terbaik untuk membuat mereka tenang diantara dengan baca Al-Quran dan menghafalkannya kan. Fazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id al-ayat. Fazakir, maka ingatlah oleh kalian, bacalah oleh kalian bil Qur'an, Al-Quran, man, siapa, yakhafu, yang mereka takut, wa'id, pada hari yang jauh, hari pembalasan, hari kiamat gitu kan. Jadi sudah ada lah gambarannya di depan mereka tentang kehancuran dunia kan, dengan porak-porandanya kota mereka, rumah mereka, sekolah mereka, membuat mereka lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Sisi baiknya itu tetap juga akan terus mengutuk ya agresi militer dari Israel kan, yang tidak punya perasaan, tidak ada pandang bulu, gak punya pikiran, semua disikat kan. Yang salah nggak salah, kayak perempuan, anak kecil, bayi, semuanya disikat. Ini yang mau ditanyakan Syekh mewakili ini dari seorang figur, seorang pendiri Heavenly Linking, dan kita semua tahu bahwa Syekh ini salah satu murid dari Maulana Syekh Syam Al-Qabbani yang identik dengan sufi tasawuf. Yang harus ditanyakan pandangan seorang ini tokoh tasawuf sufi terhadap kejadian Palestina. Oh iya, kita sangat prihatin, sangat sedih, mengecam, bahkan mengutuk aksi mereka. Bukan berarti kita orang yang selalu lembut, selalu sopan, selalu beradab. Jadi mana tempatnya kan? Lalu kalinya kita juga harus bersuara, harus juga bangkit, bahkan melawan. Kalau bisa kita juga berperang ya untuk melawan mereka gitu. Yusuf kan nggak hanya aja orang yang berzikir. Pandangan umum kan seperti itu. Sufi duduk manis, tasbih, ya udah. Ya diantaranya kan nggak semua begitu. Ada kita waktu berzikir, waktu berkhalawat, waktu berziarah dan berjihad, angkat senjata. Banyak contoh para sufi di dunia yang juga berperang dan syahid. Jadi secara tegas Heavenly Linking mengutuk serangan agresi Israel ini kan? Iya, mengutuk, sangat mengutuk. Kalau lihat ini secara kronologis ini dari beberapa abad, ini kan tidak ada penyelesaian. Serangan damai dan senjata, serangan damai dan senjata, hampir seperti itu, hampir secara pemikiran kita, ini endingnya di mana ini? Endingnya bagi saya pribadi kaum sufi, kita menanti Mahdi Al-Muntazar. Di sana endingnya. Yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Tanpa beliau ya akan begini saja ya kan, keadaan akan perang, nanti ada perdamaian, damai lagi, perang lagi, itu senjata ya, iya. Perang lagi gitu aja kan, jadi nggak ada habisnya. Siapapun negara yang membantu itu tidak akan selesai, kecuali seseorang yang telah Rasul sabdakan akan muncul dari zaman yang akan memenangkan Islam dan umatnya di dunia manapun. Jadi kalau kita misalkan kita sesama saudara Muslim masih tetap kan support bantuan ke saudara kita di Palestina. Tapi dalam sisi lain, mungkin ada satu keterangan yang menyatakan seperti itu kan, solusi ini bisa tercapai ketika Mahdi Al-Muntazar.
finishingnya. Iya, kita harus juga membantu ya, walaupun Ikhtiar, ada dalil yang akan apa menolong kita, tetap kita jangan diam juga gitu kan. Kita berikhtiar sebaik mungkin lah dengan apapun, dengan bantuan dana, bantuan moral, doa juga kita bantu. Tapi tetap harus diketahui hanya Al-Mahdi yang bisa membebaskan Palestina dan semua negara Islam yang terzolimi. Jadi kita di sesi ini spesial kita kedatangan seorang host. Disebut pakar Palestina, belum jadi pakar, tapi beliau sering mengkaji tentang Palestina. Jadi Mas Agus Rahmatullah mungkin ada ditanyakan tentang Palestina ini. Saya mau sedikit mengulas tentang Palestina ya. Saya mau menanyakan ini, apakah berarti tujuan tujuan Israel itu membantai Palestina itu, apakah dia punya tujuan apa gitu atau bagaimana? Itu jadi tidak satu warna yang dia tuju, banyak hal lah. Ya mereka mengklaim tanah mereka kan, karena leluhur mereka. Dan juga dia juga butuh negara lah. Dia juga mengklaim di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada kuil Sulaiman kan, salam kan. Jadi itu udah rumit semuanya bercampur di situ. Ada politiknya, ada juga agamanya, dan ada juga keyakinan mereka bahwa dia juga menunggu tuh Al-Masih mereka kan. Oh sama, mereka juga berpikiran seperti itu. Tapi kan siapa ya itu yang akan datang kan. Jadi itu akan turun di tanah Palestina itu Al-Masih. Sampai mereka bisa membangun negara dan dihijaukan itu negara, banyak pohon-pohon tumbuhan, baru Al-Masih itu datang turun kepada mereka untuk menolong mereka lah gitu. Berarti pandangan seperti ini, saya keluar dari topik yang tadi. Setiap keyakinan pasti ada yang ditunggu kan. Baik sebagai seorang Muslim, Yahudi, Nasrani, ada Mesias masing-masing. Iya. Jadi semua keyakinan punya yang diharapkan, itu Al-Masih. Al-Masih versi kita, versi mereka berbeda kan. Semuanya Al-Masih. Al-Masih itu kan artinya apa? Juru selamat, penolong. Ke Al-Masih artinya. Berarti di setiap Alkitab itu ada yang ada maksudnya redaksinya. Ada yang ditujunya gitu maksudnya. Iya. Jadi itu mereka juga punya tujuan yang pasti ya, nggak asal main aja kan, masuk negara orang kan, langsung menjajah. Pasti berdasarkan keyakinan kan? Keyakinan dari situ. Baru ada motif-motif yang lain, motif politik, ekonomi dan sebagainya. Itu kan yang menyertainya. Tapi ada yang utama yang dituju gitu loh. Jadi gini, ada nama Yahudi kan? Iya. Artinya Zionis, itu beda. Kalau Yahudi belum tentu Zionis. Kalau Zionis pasti Yahudi kan. Nah jadi orang-orang yang ingin membuat negara di tanah itu adalah Zionis namanya. Yahudi kan juga ada di mana-mana kan, ada di Eropa, ada di negara mana gitu kan. Dan juga tidak semuanya mereka mendukung Zionis, harus tahu juga. Bahkan mereka menentang sama Yahudi gitu kan. Gitu. Ya, kalau sebutan dalam Al-Qur'an itu Bani Israil. Gini, kalau kita mau soalnya Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ya kan? Satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Nah, Nabi Ibrahim itu memberikan peninggalan ke Nabi Ismail Masjidil Haram ya. Ya kan? Yang ke Nabi Ishak adalah Masjidil Aqsa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim buat Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak inilah baru ada munculnya Bani Israel. Jadi Israel artinya Isra, yang berjalan di malam hari khususnya. Il, Tuhan. Jadi orang yang jalan kepada Tuhan, gitu kan. Nah, Ishak, maksudnya adalah Ishakil. Ishak artinya adalah orang yang bergembira. Eli kan, Tuhan, bahasa Ibrani. Ya, Tuhan. Jadi Tuhan bergembira kepadanya, gitu kan. Ismail, mendengar. Tuhan. Tuhan mendengar kepadanya, gitu kan. Jadi disitulah awalnya kan dari ada Nabi Ishak, Nabi Yakub kan.
itu punya anak 12 ya kan. Di antaranya Nabi Yusuf kan. Terus Nabi Yusuf pindah ke Mesir, jadi raja di Mesir. Ada juga Nabi Musa kan, terus itu kan adalah Bani Israel. Sebenarnya itu adalah Muslim kayak kita juga. Nah ketika Nabi Sulaiman jadi raja dan dia wafat, setelah mulai ada perpecahan dua kubu. Di kalangan Bani Israel. Iya. Yang murni masih Muslim, ada lagi yang namanya Yudea. Nah inilah yang sekarang jadi mereka itu. Cikal bakal yang sekarang. Dari Yudea itu atau Judaism kan. Kalau semua nabi itu kan Muslim kan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, sampai Nabi Yusuf, Sulaiman, semua lah ya. Nabi Isa juga kan Muslim, ya kan. Nah cuman ya biasalah karena sejarah atau pengikutnya ya membuat distorsi sehingga dibuatnya sebagai anak Tuhan atau apa gitu kan kayak gitu. Jadi Yudea ini sudah berlepas dari Taurat. Ya, sudah menyimpang. Kalau Talmud Itu Yudea ini. Gini, kalau Talmud adalah namanya seperti apa ya? Jadi rabi-rabi atau para pendeta Yahudi, mereka kan kayak apalah muzakaroh, berdiskusi dari Taurat kan. Itu ada tulisannya, namanya Talmud namanya. Jadi hasil dari pembicaraan para rabi-rabi Yahudi. Terus yang Syekh kaji, apakah tata cara ibadahnya seperti Muslim dulunya? Ada ruku dan sujud misalkan? Kan kita baru sempurna di zaman Nabi Muhammad kan ibadah itu kan ada ruku kan, ada i'tidal, ada sujud. Sebelumnya tidak sebegitunya sebelumnya itu kan. Kayak setiap nabi punya cara ibadah masing-masing ya kan. Ada sujudnya cuman nggak kayak sujud kita. Ada sujud, ada juga ruku, cuma tidak sempurna ibadah kita. Soalnya yang jadi alasan utamanya kan ada apa? Demokratapan. Betul. Apakah ibadahnya ini dari mengklaimnya kan dari nabi-nabinya seperti itu kan? Di antaranya. Begitu di antaranya. Di antaranya. Di antaranya ketika meratap kan kayak meratap. Di antaranya enggak. Tapi tidak semuanya dia cakup di situ. Apa emang ini karakter si Yudea ini dari karakter? Iya, seperti ini. Sudah karakter, sudah sifat secara turun-temurun memang begitu, membangkang, ya bandel, ya apa ya artinya lah memang jahat ya. Itu sifatnya. Setiap masa begitu, membuat keonaran setiap masa. Setiap zaman pasti kontroversi, setiap zaman Nabi Musa pasti ada kontroversinya kan? Iya. Jadi ada yang melenceng, ada yang lurus. Kalau Bani Israel itu adalah Muslim aslinya. Bani Israel itu. Kalau yang itu yang keluar adalah Yudea itu yang jadi mereka sekarang Yudea itu. Cikal bakal Zionis. Dan juga Yahudi. Nah Yahudi yang gimana? Jadi Muslim kan? Ya kita lihat di medsos ada banyak di negara-negara Eropa Yahudi yang menolak, mengutuk agresi ini. Iya. Jadi kita yang jadi bingung ini kayak kita melihat, oh ya bergesekan antara mereka juga. Ya kan itu hanya satu sisi aja. Pada dasarnya kan mereka sama. Akidahnya sama akidahnya, sama juga harapannya yang sampai ditunggu. Tapi situ aja berbeda caranya, berbeda pola pikirnya. Tapi pada akidahnya sama. Harapannya sama juga, menunggu juga almasihnya mereka. Yang kita tahu itu adalah Dajjal kan? Iya. Bagi kita kan. Jadi mereka menunggu almasih itu Dajjal bagi kita. Dalam pikiran mereka Al-Masih, dalam versi kita Dajjal. Mungkin sebaliknya. Apa tuh? Yang kita sebut Al-Masih bagi mereka mungkin sebalik. Ya, saya kita ya pembuktian kan. Sama-sama menunggu nanti tunggu waktunya gitu kan. Jangan salah. Itu akan turun mempesona, baru bercahaya juga. Emang ada kajiannya bahwa terakhirnya ending itu di Palestina jadi kunci ini. Iya. Emang masyhur ini keterangannya. Masyhur. Jadi Dajjal itu memang Kak Faro itu di jidatnya. Iya betul. Yang bisa lihat hanya orang beriman yang bisa lihat, yang beriman. Orang yang beriman gak bisa lihat itu. Orang yang awam itu lihatnya mempesona. Dajjal ya. Orang beriman, para aulia bisa lihat tuh kayak apa wajah asli Dajjal kan. Ada Kak Faro kan, kayak mengerikan wajahnya. Orang awam dan dia tuh mempesona.
bercahaya kan, berjanggut, baju kenabian. Kayak Nabi Isa. Kan dia ingin kayak Nabi Isa kan dia itu kan. Punya kelebihan menyembuhkan orang sakit. Orang mati dihidupkan. Bumi kering dihijaukan. Makanan dari langit turunkan. Apa orang nggak langsung Iya, betul. jadi ikut ya? Takjub. Langsung takjub. Orang bisa berbagi dah kan? Iya. Nah, hati-hati. Kan yang kata Nabi, fitnah yang paling berat fitnah Dajjal kan? Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil sid Dajjal. Kan berbahaya, nyerang akidah. Bukannya menakutkan kayak setan, itu nyerang akidah. Penolong, pemurah, penyabar, baik, tapi nyerang akidah. Awalnya dibilang saya adalah penolongmu awalnya. Seorang udah pada ngikutin, udah taklid, saya Tuhanmu. Begitu ya. Kayak nanti Nabi Isa wajib turun ke bumi untuk sama juga Al-Masih kan, Almasnya. kan akidah yang udah kacau. Isa harus turun ke bumi supaya ini akidah yang udah orang ke Dajjal sebagai Tuhan. Lalu Isa diluruskan bahwa dia adalah fitnah, dia adalah Dajjal. Apakah mungkin dengan kondisi Palestina itu, kondisi dari tahun sekarang puncak di Ramadan kemarin serangan, jadi titik awal bersatunya Muslim? Oh tidak, saya lihat sih ya kita menunggu momen Mahdi saja yang menyatukan orang-orang beriman di semua negara. Ini mah ya kan gitu aja lah, cuma nanti juga reda ada lagi gitu aja terus kan. Perang damai udah bubar seperti itu kan. Nanti ada lagi perang lagi kayak gitu aja. Tapi tetap kita konsisten membantu kan Nah, support. sebagai kita pahala ya, lang pahala kita dari doa Allah juga teruskan. Kita tahu apa solusinya, kita teruskanlah bantu semampunya kan, walaupun itu hanya bantuan biasa kan. Iya. Berpahala. Jadi doa Allah apa salahnya? Dan Heavenly Healing Team berkomitmen membantu. Kita insya Allah sudah mulai artinya juga harus juga melihat ke arah itu ya. Gak hanya kita sibuk di bidang pengobatan kan, di bidang zikir, ziarah, dakwah. Mulailah keluar kan. Ada orang-orang nih, saudara kita juga yang butuh dibantu semampu kita, insya Allah. Jadi pemirsa Bulan Supi maupun jamaah Heavenly Healing Team yang di Indonesia, Singapura, Malaysia, bila Anda berniat berdonasi bisa lewat admin Bulan Supi atau HHT ya. Ya, bisa lewat admin. Bisa. Nanti kita sampaikan ke pihak-pihak yang punya akses ke sana, ataupun kameramen kita bisa terjun ke Gaza kan, Bisa sambil meliput memberikan bantuan. Insya Allah mungkin dalam minggu ini kita bisa gitu. Jadi Insya Allah. bisa lewat rekening ataupun cash bisa. Untuk yang Bandung Raya bisa, kita nanti ada program bisa ke admin, nanti kita ambil donasinya. Yang di luar di Singapura, Malaysia bisa langsung ke rekening Bendahara HT. Kembali lagi ke topik ini Bani Israel ini. Ini yang lucunya. Ada anekdot seperti ini, Syekh. Jadi secara gen di sana Yahudi, Yudea. Tapi kalau bicara sifat ini ini bisa di mana saja. Ada anekdot seperti itu. Iya lah. Ada yang menyerupai misalkan seperti itu. Iya, karena kayak mereka kan sifatnya kan sama, jadi ya nggak ada salahnya juga. Makanya saya takut ini kalau misalnya tes DNA gitu. Sampai sekarang nggak berani tes DNA. DNA nggak ada masalah. Kita nih ya, Yahudi, tapi kan kalau kita bertakwa ya tobat kan lebih baik kan daripada sebaliknya kan, bukan Yahudi tapi kayak Yahudi gitu kan sifat-sifatnya. Ya takutnya kayak tokoh-tokohnya kayak Korun, Samiri gitu kan seperti itu kan. Ini sifat-sifat Korun ini kan ya udah sampai di kita kan. Iya. Menyesatkan kan umat. Termasuk menyesatkan orang lain kan, ini sifat-sifat Samiri. Gitu kan. Jadi kan ada ritual-ritual sufi tanpa pemahaman, tanpa dasar yang kuat langsung wah ini sesat. Nah, itu kan sifat-sifat Samiri kan. Sesat dan menyesatkan. Nah itulah Dajjal, Samiri itu kan. Jadi Al-Quran itu namanya Samiri itu Dajjal gitu. Samiri. Nama orang pintar berilmu. Gini, jadi sejarahnya itu kan dia juga punya orang tua, lahirnya kayak kita juga.
Cuman yang saya pernah baca itu ketika orang ibunya itu sedang menstruasi bercampur sama suaminya jadi hamil gitu kan. Gitu ceritanya kan. Ketika ya lahir bayi itu, bayi ini juga punya keanehan, sering tidur gitu. Tidur terus. Mungkin bangun cuma setengah jam buat makan, tidur lagi gitu kan. Oh iya iya. Dan juga sering tidur di bawah patung berhala ide itu. Ini Dajjal kecil ya. Iya iya iya. Sampai dia umur berapa tahun, kemudian datang malaikat sama dia. Dan malaikat, kamu ini kalau mau baik sekali, kalau jahat sekali. Milih mana? Dia milih orang jahat. Ya ini kan begitu kan. Dan juga diberikan kekuatan dan bisa jumpa sama iblis langsung jumpa. Yang membuat makar Itu ya. bangsa manusia atau bangsa jin? Apa tuh? Manusia. Manusia. Apakah sudah muncul atau belum kalau lihat dari maksudnya dari Tanda-tanda. tanda-tandanya yang Oh, dari udah. Al-Quran apakah sudah Zaman Musa udah hidup kan? Zaman Nabi Musa udah hidup dia itu kan. Zaman Nabi Isa udah ada juga. Kan dia tuh yang ditangguhkan umurnya yang dipanjangkan oleh Allah. Jadi umurnya udah ribuan tahun umurnya. Ribuan tahun. Jadi untuk pemirsa, bila anda sudah sehat ini harus cek kesehatan semuanya. Ada sindrom Dajjal. Bila anda keseringan tidur, banyak ngantuk, ini mungkin sindrom. Host kita tidak hadir satu lagi nih. Oh iya. Untung tidak hadir nih. Jadi bila anda banyak mengantuk, makan tidur, ngobrol tidur, itu terkena sindrom Dajjal. Patut dicurigai Iya, ya? harus dicurigai, harus diruqyah ini gitu. Ini untuk pemirsa, jadi hati-hati. Jadi emang ini tidak bisa dilepaskan kan, masalah Palestina tidak bisa dipisahkan kajiannya dengan akhir zaman, dengan Dajjal, dengan konsep Al-Mahdi kan, pasti saling berkaitan. Karena itu kan juga artinya memang harus begitu kejadiannya. Jadi masing-masing agama juga punya keyakinan kan. Kenapa mereka begitu Yahudi? Memang itu keyakinannya harus begitu gitu. Harus menghijaukan tanah Palestina menjadi milik mereka biar turun al-masihnya mereka. Gitu. Oh, skenarionya seperti itu kan? Iya. Kalau kamu ingin saya turun, Dajjal al-masihnya mereka, maka harus dulu kuasai tanah Palestina dan juga hijaukan itu, kayak tumbuhi pohon-pohon kan. Iya. Makanya mereka menanami pohon gorkot. Itu pohon Yahudi itu. Oh, gorkot. Jadi nanti akan datang satu masa ketika muncul Imam Mahdi, ketika Yahudi udah mulai terdesak ya, kemudian semua benda itu, semua makhluk akan bersuara, kayak batu juga bersuara, batu dan pohon-pohon juga. Apa kata mereka, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi waroi, ta'al faktulhu. Jadi wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi nih di belakang saya. Datanglah ke sini, kata batu, bunuhlah dia. Ila gorkot, kecuali pohon gorkot. Kalau gorkot mah dia malah tidak bersuara, dia malah membantu Yahudi bersembunyi di belakangnya. Pohon gorkot itu. Iya. Innaha min silatul Yahud. Itu adalah pohon orang Yahudi. Gorkot. Jadi informasikan kita juga ada kerjasama dengan Yayasan Dai Peduli. Jadi mereka ada cabang di Gaza. Di Gaza. Di Gaza. Nanti mungkin minggu depan kita bisa 2 season live streaming, yang kedua via Zoom. Kita komunikasi, kita hadirkan 2 narasumber yang luar biasa. Ada Syekh Mahmud Al-Khor dan Syekh Salahuddin Al-Bandungi Al-Hafid. 2 hafid nih kita satukan. Yang bingung ini milih hostnya ini. 2 hafid, hostnya ini yang babak belur ini. Kembali lagi ke tema ini tentang Palestina. Jadi si Yahudi ini, Yudea ini mengklaimkan ini tanah mereka, karena mereka orang Palestina, orang Kanaan, gitu kan. Dalam keyakinan mereka kan, gitu. Yahudi modern membuat skenario Exodus akhirnya ke tanah ini. Jadi permasalahan ini kepedulian Muslimnya, gitu, kepeduliannya yang punya power tidak terlihat. Contoh seperti kejadian perang Arab Israel, 6 hari udah beres. Iya. By setting, by design, by skenario dan ya lain. Yang jadi lucunya ini, jadi kita
kayak melihat ya panggung sandiwara ini. Gitu. Dalam sisi lain yang paling disorot, yang tadi pernah diulas, mungkin pemirsa juga harus tahu. Jadi Sufi diidentikan dengan ya eksklusif menutup diri, tasbih, sila dan sebagainya gitu. Jadi untuk tayangan kali ini kita ingin membuka bahwa tasawuf itu tidak seperti itu. Ada kejadian, ada musibah dan sebagainya, ya emang diwajibkan. Terlebih orang tasawuf ya, kepeduliannya harus ini peka. kita karena kita masih aman di negara kita ya paling hanya bersila, zikir dan ibadah rutinitas. Nanti ketika datang masanya, lihatlah siapa yang paling depan akan membela Imam Mahdi. Jadi, ketika musim Imam Mahdi, lihatlah siapa itu sosok terdepan yang akan membela Imam Mahdi. Orang-orang sufi tasawuf. Nah, kita nggak akan ambil sikap kayak apalah ikutan kan suatu doktrin, suatu grup kan, sama Islam gitu kan, bunuh orang sana sini, bom sana sini gitu, tanpa dalil yang benar gitu kan, kayak gitu. Yang jadi bukan masalah penyebabnya, ini tidak diekspos. Jadi tidak ada media untuk komunitas tasawuf ini dari dulu kan. Jadi digambarkan gitu kan, ya eksklusif dia dan sebagainya. Gerakannya kan di bawah. Kita lihat konsep Wali Songo itu bisa masuk ke kalangan masyarakat dengan konsep yang luas dan bijaksana seperti itu kan. Yeah. Jadi diulangi lagi untuk kasus Palestina, khususnya semua jamaah Heavenly Healing Team, kita komitmen membantu. Insya Allah. Terus kaitannya dengan apakah sekarang sudah dimulai ada himbauan kunut nazilah, itu sejarah seperti apa? Iya, setiap kita mengalami masa-masa berat, ya baca itulah ya kan. Jadi ya buas dalam bentuk musibah apapun sih, dan dimanapun. Termasuk ya. pandemi. Iya, bisa. Kayak musibah dari virus, dari bencana ya, dari musuh yang menyerang, bisa dibaca semuanya itu. Yang uniknya seperti ini itu kalau bicara tentang Yudea tadi. Jadi saya pernah baca ini kajian Gus Dur, Bapak bangsa ini. Jadi kalau kata almarhum Sanusi Bako, hanya Gus Dur yang bisa menipu Israel. Luar biasa pemikirannya. Kaitan dengan Dajjal, pas saya lihat kajian Gus Dur seperti ini, ada 3 jenis setan di dunia ini. Setan jenis pertama yang bisa kabur dengan ayat kursi. Setan yang kedua jenisnya tidak tahu jenisnya seberapa nih, hanya bisa dilempar dengan kursi. Dan yang ketiga, ada setan yang berebut kursi. Ini yang masalahnya. Konsep sistemnya seperti ini. Kalau setan yang pertama kita baca kursi udah bebas. Yang kedua harus dibanding dengan kursi. Yang ketiga nih, setan-setan yang berebut kursi, akhirnya umat jadi korban. Iya, ini kan disebut politik identitas gitu kan. Jadi melihat, saya berpikir seperti ini. Dajjal juga bermain dalam tatanan politik seperti itu. Soalnya kalau digambarkan seperti saya waktu kecil, Dajjal itu bertanduk, dia seram pokoknya lah gitu. Ya orang beriman begitu. Orang beriman kan bisa melihat apa yang aslinya kan, kayak para aulia solihin dia bisa lihat langsung kayak apa bentuk Dajjal yang asli. Orang awam ini nih yang nggak bisa lihat kayak apa aslinya kan tertipu kan. Makanya kaum wanita itu paling banyak tertipu oleh Dajjal. Karena ya lihatnya kan mempesona lihatnya. Tidak mengerikan kayak orang beriman lihat kayak apa Dajjal gitu untuk aslinya. Termasuk kejadian-kejadian di Syam ada kaitannya. Iya. Setiap negara Muslim. Sudah lah, kan dia takdir ya sudah berjalan kan sampai nanti bentuknya Al-Mahdi alaihissalam. Nanti ke situ akhirnya sih. Gitu. Oke pemirsa, tidak terasa ini sudah hampir 3 jam lebih kan kita dengan persiapan. Ini sudah larut malam, jadi alhamdulillah kita diterima kita bisa makan minum ya, bab mamam kita emang luar biasa, kita semangat sekali gitu. Yang paling bergembira kita diterima di sini, 2 tahun kita bertemu ya, melepas rasa kangen dengan podcast ini. Jangan lupa kedepannya ada 2 program nih. Yang pertama Syekh ini mengadakan program ziarah Wali Songo di bulan Oktober.
Maulid. Maulid, dan insya Allah kita akan mengadakan seminar ya. Temanya apa sih? Desember. Tentang apa? Tentang obatan tentang tari sufi Dari Sufi di Bandung. di Bandung. Terbuka untuk umum atau gimana? Oh iya, untuk umum terbuka untuk umum. Jadi ada 2 program kita agenda untuk ini. Pertama ziarah Wali Songo, yang kedua seminar. Untuk informasinya nanti di Facebook, di fanspage Balad Sufi mungkin bisa disebarkan. Bagi yang berminat untuk daftar bisa daftar. Nanti teknisnya nanti kita bicarakan. Kita masih ada kajian lagi dengan Syekh Salahuddin. Mungkin kita istirahat sejenak. Kita akan membahas tentang syiar dakwah beliau di negara lain, di Uzbekistan. Gitu kan. Saya juga berminat ini. Saya ingin mendakwahkan konsep Wali Songo yang kendalanya itu bahasa. Iya. Yang bisa kuasai cuma bahasa Kurdi gitu. Iya. Bisa saya gitu. Kalau kopi bisa, jahara saya kurang bisa. Oke, kita tutup. Mungkin mau berdoa? Oh baik, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.